Ya, hari ini tanggal 1 bulan 11 2020 kita akan masuk pertemuan ketiga ya, materi metodologi penelitian kita. Silakan untuk eh, Pak Sabur yang tampil duluan, sok nanti yang lainnya ada siapa nih, Pak Deva atau siapa, nanti silakan menampilkan. Ya. Silakan Pak Sabur. Mohon izin untuk disable. Oh ya, bentar, bentar. Sudah ya? Oh ya udah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Terima Pak, kasih. terbesar itunya, slide-nya. Slide-nya ya. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang rencana penelitian saya ya. Namun sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Sabur. Saya untuk S1-nya Pendidikan Matematika dan sekarang bertugas sebagai guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Sukabumi ya. Baik. Rencana penelitian saya berjudul Implementasi Program Induksi Guru Pemula dalam upaya meningkatkan kompetensi guru madrasah, studi kasus guru madrasah Ibtidaiyah Negeri di Sukabumi. Kalau dari judulnya ini, penelitian yang saya akan ambil yaitu berupa kualitatif ya. Kenapa saya mengambil penelitian ini? Latar belakangnya ada kesenjangan antara teori program induksi guru pemula madrasah yang seharusnya dengan praktek yang terjadi di lapangan. Karena kebetulan saya adalah bagian dari peserta program induksi guru pemula madrasah ini. Yang saya ketahui dan yang saya terima, ternyata pada kenyataan di lapangan berbeda sekali dengan Juklak dan Juknis PGPM, baik berdasarkan undang-undang maupun dari Dirjen Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Nah, di sini saya berupaya untuk melakukan penelitian yang seharusnya itu seperti apa dan ternyata dibandingkan dengan kenyataan di lapangan seperti apa. Sehingga hasil dari rencana penelitian ini kegunaannya secara teoritis yaitu untuk memberikan pemahaman bahwa program ini sangat bagus, program ini sangat keren dan baik direalisasikan, baik itu untuk skala lembaga pendidikan manapun, baik negeri, swasta maupun yang lainnya. Artinya program induksi guru pemula ini memang sebenarnya bagus, tetapi kenyataannya kalau tidak dibarengi dengan praktek yang baik dan benar malah terkesan main-main. Seperti pada kenyataannya saya tidak mendapat bimbingan yang serius dari pengawas, dari Penmad, dari kepala sekolah, dari guru pamong dan sebagainya. Sehingga saya ingin menyatakan bahwa ini program bagus loh kalau dirasakan dengan baik. Kemudian buku pendukung yang sangat jadi referensi ya untuk proses ini baru beberapa yang saya temukan, nanti di lapangan mungkin bisa dicarikan lagi referensi yang untuk menambah referensi yang pendukung dari penelitian ini. Yang pertama tentang ini apa namanya tentang draft petunjuk teknis program induksi guru pemula yang dikeluarkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan kemudian buku yang bagus yang berjudul Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru dari Enco Mulyasa ya. Kemudian ada juga buku peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sumber belajar, teori dan praktek dari Jejen Musfah. Kemudian untuk karena saya pakai kuantitatif ya, kualitatif ya, untuk penunjang ininya metodenya saya mengambil dari buku metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D dari Sukmadinata. Kemudian saya juga akan pendalami dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian
artikel yang sudah saya baca. Yang pertama itu dari Sugianti dan Bambang Sumarjoko tahun 2017, ini baru, tentang pengelolaan program induksi guru pemula PIGP di SMP Negeri 3 Kunduran Blora. Ini tempat penelitiannya di SMP ya, dan diteliti oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Arsad, pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB bagi guru melalui program induksi guru pemula dari STKIP Muhammadiyah Bogor. Nah, ini ini juga tahunnya 2016, masih baru. Kemudian penelitian yang relevan, tesis dan skripsi, ini dari S. Susanti pada tahun 2012 tentang pengelolaan program induksi guru pemula di SD Negeri Banyumas, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan Mufid Junaidi tahun 2016, kontribusi program induksi pemula, kompetensi pedagogik dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di Kabupaten Klaten. Kalau dilihat di sini, ini baru pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, jadi Kemendikbud. Belum ada yang meneliti untuk sekolah atau madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi saya agak tertantang juga untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait rencana penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentu saja selanjutnya saya mohon bimbingan dari Pak Doktor dan juga masukan serta kritiknya dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oke, good. Yang lain? Siapa? Ya. Pak Fahri, mangga mungkin. Yuk. Baik. Tampilkan aja slide. Slide-nya di... Oh, slide-nya dibuka dulu, Pak. Pak Fahri, buka dulu slide-nya. Kemudian nanti di buka share. Bentar. Share screen nih. Iya. Aduh, di mana? File advance. Dikirim dulu aja ke ini ya, ke grup ya. Di grup udah? Oh, di grup udah? Oke. Udah. Oh iya, ini Pak Fahri ya. Oh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa mempresentasikan calon judul gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibimbing. Kalau yang salah kartu merah aja, Dok, biar jelas jadinya ke sayanya. Saya tertarik dengan bimbingan konseling karena saya berkecimpung di lembaga madrasah yang notabene hampir 80% lembaga madrasah belum mempunyai bimbingan konseling yang yang memadai lah ya, sesuai dengan ini. Padahal kalau dilihat bimbingan konseling itu sangat penting gitu. Karena hampir rata-rata, apalagi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, perkembangan zaman, kompleksitas masalah anak itu semakin rumit, semakin tinggi. Yang akhirnya memang kalau saya lihat di lembaga saya itu lebih capek ngurus anak ketimbang mengajar, seperti itu. Jadi saya sangat tertarik dengan bimbingan konseling. Di sini rencana judul saya kualitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kualitas ini berarti yang kemarin Pak Dokter bilang, cari memang lembaga yang memang sudah mapan ya, sudah mapan dalam artian mereka mempunyai bimbingan konseling yang bisa dikatakan layak. Kenapa latar belakangnya? Kenapa saya mengambil judul ini? Karena 3 pilar pendidikan. Yang pertama manajemen atau supervisi, kedua pengajaran, yang ketiga bimbingan konseling. Jadi memang bimbingan konseling ini menjadi pilar utama pendidikan. Kemudian terdapat keterkaitan antara administrasi dan supervisi dengan bimbingan konseling. Dengan bimbingan dan konseling dalam hal pengembangan program-program belajar dan pengambilan kebijakan yang tepat
dalam rangka menciptakan iklim sekolah yang menunjang untuk pemenuhan kebutuhan dan perkembangan siswa. Yang selanjutnya, bimbingan konseling ini sebagai salah satu komponen penting penunjang pendidikan. Peran bimbingan dan konseling untuk mengatasi masalah siswa yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Itu tiga latar belakang alasan saya mengapa mengambil judul tentang bimbingan dan konseling. Jadi kegiatan belajar mengajar pun akan terganggu ya, mempunyai potensi sebagai pengganggu apabila ada masalah-masalah siswa yang tidak ditangani, tidak diatasi oleh konselor yang handal tentunya ya. Buku pendukungnya di sini saya mencoba mengambil yang dasarnya saja, bimbingan dan konseling di sekolah, konsep, teori dan aplikasinya, karena memang kita sangat perlu mengenal bagaimana konsepnya, teorinya dan aplikasinya. Walaupun memang hari ini mungkin terjadi pembaruan tentunya untuk bimbingan dan konseling, karena tadi kompleksitas masalah anak zaman sekarang ya. Itu Dr. Ahmad Susanto MPD. Kemudian yang keduanya bimbingan konseling berbasis evaluasi dan supervisi. Di sini trik cerdas merubah sifat dan kebiasaan siswa menjadi siswa berprestasi. Ini sangat menarik lah ya bagi saya, karena memang kita butuh trik-trik gitu loh. Jadi hari ini guru itu seperti pesulap ya. Gimana caranya bim salah bim anak harus seperti ini. Karena output yang dihasilkan itu memang tuntutan masyarakat itu sangat tinggi hari ini. Dan itu menjadi patokan lembaga pendidikan itu seperti apa. Di sini Rawdatul Nikmah yang ini, yang buku yang kedua. Kemudian yang selanjutnya dasar-dasar bimbingan dan konseling. Ini edisi revisi Prof. Dr. Haji Prayitno dan Dr. Andes Erman Amti. Kemudian artikel atau jurnal yang saya ambil di sini yang sudah dibaca, walaupun memang nanti akan lebih banyak lagi, peran bimbingan dan konseling dalam perkembangan mental anak. Begitu. Jadi hari ini bisa dilihat anak memiliki kecerdasan tapi tidak memiliki mental. Ini yang menjadi pertanyaan lah. Sampai ada yang berkata sangat mental ini kan bisa ke arah responsif ya, tanggung jawab, kejujuran. Ini juga menjadi menarik. Sampai ada yang kalimat yang nyelekit pada hari ini ya, mencari orang pintar itu gampang mudah gitu, tapi mencari orang yang mempunyai mental baik itu sulitnya minta ampun gitu. Bisa dilihat penghuni KPK semuanya adalah orang pintar gitu. Tidak ada lulusan SD, tidak ada lulusan SMP. Itu kemudian potensi siswa dan kebijakan pelayanan bimbingan konseling. Di sini jurnal, kemudian penyusunan program BK di sekolah. Mungkin penyusunan program BK ini juga relatif nanti mungkin bisa berubah ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penelitian yang relevan, peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesuksesan belajar siswa di SMA Negeri 1 Depok, Sleman, Yogyakarta. Sumbernya di sini HTTP Garuda, Tekdikti.go. Kemudian kontribusi hasil penilaian kinerja guru BK atau konselor terhadap peningkatan sekolah efektif. Sini jurnal dari Pak Ujang Sapurdin. Mungkin itu Pak Dokter yang bisa saya sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Baru dua nih. Dari dua saja sudah mulai ada gambaran ya. Minimal arah kemana Anda nanti mau melakukan proses penelitian itu sudah jelas tracknya. Cuma yang saya belum pahami ini Pak siapa? Barusan tuh yang Pak Rizal ya. Ini orientasinya mau penelitiannya di mana Pak? Saya sih pengennya karena memang tadi madrasah saya kurang greget ya ngeliat madrasah itu. Saya pengennya cari yang SMA. Okay. Kalau perlu di Mardiwana gitu loh, di mana BPK Penabur yang memang mereka ya mungkin ya bagi saya manajemen BK-nya itu sudah oke lah. Ya. Tapi memang ya
ada satu kendala juga ya kalau misalkan di tempat lain yang non muslim contohnya terkait dengan prodi PAI-nya itu masalahnya. Oh iya. Paling nanti bisa sebagai perbandingan saja. Jadi perbandingan itu begini. Jadi contoh ambil sebuah tempat madrasah dengan background pesantren atau bukan pesantren juga nggak apa-apa. Lalu nanti dibandingkan dengan oleh non muslim. Nah, jadi itu bisa jadi perbandingan. Tapi memang kalau perbandingan antar lembaga gitu biasanya rada kesulitan. Kesulitannya jarang yang mau menerima. Ini kasusnya seperti kasus dulu pernah di kita ya di STI Sukabumi itu ada mahasiswa yang meneliti tentang perilaku akhlak siswa SMA X dengan SMK X. Itu pihak sekolah SMK-nya nggak mau, dia merasa apa ya, sebenarnya tuh kayak kok dipecahin banget gitu, kok gitu. Biasanya suka ada sifat apa ya, sifat inferior juga yang muncul. Nah, kalau saya lebih mau kalau misalkan ini mau ditindaklanjutin, sebenarnya gini, ini juga buat Pak Sabur ya dan juga buat kawan-kawan yang lain ketika nanti akan melakukan proses telaahan terhadap artikel, itu tidak hanya judul dan juga tema dari judulnya, tapi yang harus diteliti juga adalah metode apa yang digunakan oleh si peneliti itu untuk melakukan penelitian. Lalu yang kedua, bagaimana hasilnya? Sebelum ke hasil, siapa respondennya? Itu perlu ditelaah. Karena nanti metode yang berbeda dengan subjek penelitian yang berbeda itu akan memungkinkan hasil penelitian juga yang berbeda. Apalagi kalau kemudian sebelum masuk ke sana baca teori yang dipakai. Nah, itu juga akan lebih membuat variatif dari apa yang akan kita teliti. Contoh, tadi Pak Fahri meneliti berbagai sekolah. Ada nggak di madrasah yang juga penelitian yang berkaitan dengan itu? Saya ingin berikan contoh ilustrasi saja. Screen ya. Nih. Kalau nanti Anda ingin mencari untuk pembanding artikel, saya menyebutnya pembanding artikel karena bukan apa-apa. Kadang-kadang nanti yang jadi soal adalah bukan yang jadi soal, tapi karena apa ya, pencarian kita terhadap artikelnya yang bermasalah gitu maksudnya. Ya. Nah, ini saya perlu share dulu, bentar. Oke. Nanti kan Anda melakukan yang namanya priorisis. Priorisis itu penelitian terdahulu. Fungsi penelitian terdahulu ini adalah selain untuk memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi dan replikasi, tapi yang paling penting juga adalah bahwa Anda melakukan sesuatu karena ada novelty-nya. Nah, novelty itu kebaruan nih. Anda buka di link Google, itu Google Scholar. Yang paling mudah ini dulu deh. Buka di Google Scholar, nanti ada Google Scholar, diklik, nanti munculnya Google Scholar atau Google Cendekia. Ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan judulnya. Contoh, di sini judulnya tadi apa? Pak Sabur tuh tentang guru induksi. Induksi guru pemula. Induksi guru pemula. Induksi guru pemula. Nah, tuh bisa dicek di sini. Di sini sudah langsung muncul yang langsung terkoneksi oleh Google. Ya, nih di sini ada kontribusi program. Nih bisa diklik nih. Ini berarti apa ini? Skripsi ya. Iya. Ada juga pengelolaan program induksi pemula di SMP, tadi sudah dikutip ini. Pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB induksi guru pemula. Pengelolaan program induksi. Dan, nah ini yang harus jangan lupa, ini di download semua. Yang ada hubungan-hubungan download semua. Lalu
Setelah download itu, Anda klasifikasi. Apakah ini tesis, apa ini artikel jurnal, lalu dianalisis berdasarkan metodenya, tempatnya di mana, jenjangnya apa, lalu metode yang digunakan apa, teori yang dipakainya apa, hasilnya bagaimana. Itu menjadi bahan pembeda semua. Itu, Pak. Seperti tadi Pak Sabur ingin menelaah tentang implementasi program induksi pemula bagi peningkatan kompetensi guru. Contoh kompetensi ya tadi ya, Pak Sabur. Ya. Ini sudah ada judulnya yang serupa, walaupun tempatnya cuma di SMPN 3 Jakarta. Dan ini kalau misalkan judulnya dipasangkan, itu akan terjadi clash keyword nantinya. Yang pada akhirnya, wah ini Pak Sabur kayaknya pengembangan dari skrip tesis ini deh gitu. Tapi harus ada penjelasan juga yang logis, rasional, yang sebetulnya kita tuh bukan untuk gimana gitu dengan judul ini gitu. Seperti ini nih, hubungan antara pelaksanaan program induksi guru pemula dan kinerja guru. Ini kuantitatif, beda dengan yang kualitatif, tapi nanti lihat hasilnya gitu. Seperti ini nih, ada juga judul pengelolaan program induksi pemula guru di kecamatan. Tuh, evaluasi program induksi itu. Proceeding. Jadi kesimpulannya adalah kalau Anda untuk mengetahui banyak artikel-artikel ilmiah, apakah sudah ada yang diteliti atau tidak tentang jurnal kita, itu ya carilah dengan sebaik-baiknya, tidak hanya pada posisi begitu. Ya. Nah, tadi Pak Pak Fahri ingin tentang bimbingan konseling di sekolah. Tinggal tulis saja contoh bimbingan konseling di pesantren atau di sekolah. Tuh. Dari mulai buku sampai dengan artikel itu ada semua. Nah, termasuk nanti apa yang menjadi perbedaan antara apa yang kita lakukan dengan orang lain lakukan. Satu itu. Yang kedua, kita fokus lembaganya mau yang berbasiskan boarding atau yang tidak. Kalau saya sih nyaranin kalau untuk Pak Fahri karena punya lembaga sendiri yang boarding, saya mending Anda cari lembaga yang sudah top, top dalam proses pendampingan atau juga pengawasan pembimbingan guru ataupun juga ada pendamping yang memang dari sisi aktivitas kekonselingan sudah teruji gitu. Nah, mending itu yang dipelajari. Tapi dengan catatan tidak sebatas begitu. Dicek juga di judul-judul yang lain bagaimana tekniknya, bagaimana uraiannya dan sebagainya. Seperti gini, ada judul nih, artikel nih ya. Evaluasi pelaksanaan program layanan bimbingan konseling di sekolah. Ya, tinggal di-download aja, jadi ada PDF-nya nih. Tinggal klik, tinggal nanti masukin ke Mendeley, sudah bisa jadi bahan tuh untuk apa? Untuk sumber. Ada juga ini citation-nya. Pelaksanaan bimbingan konseling untuk merubah persepsi negatif siswa di sekolah menengah atas di Kabupaten Lamongan. Nah, ini juga bisa Anda pakai ketika Anda bicara perspektif BK yang rata-rata bicara kalau dipanggil BK itu negatif gitu, pasti ada masalah, ada kasus gitu. Tapi juga ini tempatnya untuk di madrasah. Contohnya begitu. Ini maksud saya, kalau Anda nanti mengutip untuk hasil penelitian terdahulu, maka mulailah dari membuka Google Scholar itu. Belum lagi Anda buka juga di contohnya di mana? Di Mendeley. Nih, kalau Anda sudah terintegrasi dengan Mendeley, ini buat Pak Sabur dengan Pak Fahri, Anda bisa cari artikel yang sangat banyak sekali gitu ya, luar biasa tuh. Sangat banyak lah. Yang Anda bisa cari dalam hitungan detik saja untuk artikelnya. Dan nah ini banyak orang yang tidak menggunakan Mendeley ini untuk mencari artikel. Nah, ini soalnya. Gitu. Anda masih terjebak dengan menggunakan toolbar di Google. Padahal ada keterbatasan tersendiri ketika di toolbar Google itu untuk menampilkan tampilan materinya. Gitu. Nah, ini tinggal tulis di sini. Mas Sabur contoh. Tadi apa? Induksi guru pemula. Program induksi guru pemula. Guru pemula ya. Iya. Nah, baru ada 2 yang terdetek. Tapi kan ada yang tidak terdetek. Tuh, tinggal diklik, Pak.
Kalau nggak ada yang ini diklik tuh. Kalau nggak juga susah banget ini nih. Doi ini diklik aja. Kalau ini susah Pak, nih doinya diklik, doi, copy doinya, Ctrl C, ya Ctrl C itu berarti copy, lalu balik lagi ke Google, Anda klik schihub.se kalau sekarang, schihub.se. Nah, nanti klik ini, strip.se, masukin doinya di sini, Anda langsung open. Nanti bakal muncul apa? Artikel yang dimaksud Pak. Nih, artikelnya di sini ternyata tuh Pak. Enak lah. Nah, terus lagi saya pengen supaya nggak lupa nih. Buku yang dikutip pun tolong bukunya itu yang berbahasa Inggris juga, tidak hanya berbahasa Indonesia. Seperti ini kan nih dikutip nih buku-bukunya nih. Beginning Teachers. Terus lagi ada lagi Frankel How to Evaluate for UF bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Inggris nih Beginning Teachers. Adalah Teacher Induction. Ada lagi nih Gibson Invest to. Terus ini apa? Buku-buku yang berbahasa Inggris, berbahasa asing. Anda boleh pakai bahasa asing itu tidak hanya Inggris, ada juga Cina, ada juga bahasa Arab juga itu asing. Pak, bingung saya nih, cari buku deh di mana nih? PDF Drive. Saya sudah kirim kan PDF Drive. PDF drive.com. Anda silakan tulis di sini. Tadi Pak Fahri tentang bimbingan konseling. Bahasa Inggrisnya apa sih? Counseling. Counseling. School counseling contohnya nih. Nih, buku-buku berbahasa Inggris kumpul. Counseling. Counseling itu L-nya 1, 2 ya kayaknya. Counseling. School counseling, Pak, buku-bukunya. Ada yang berapa halaman? Learning, understanding, improving, advanced study of mathematics, perfect process of letters, accommodations, engaging school, fostering. Kalau misalkan judul bukunya kebanyakan yang berkonseling itu ternyata yang lain, contoh di sini. Ini kan oke, school counseling nih. Apalagi tadi induksi itu apa? Bahasa Inggrisnya tuh beginning teacher ya? Iya. Beginning teacher. Guru sejati. Beginning teachers, national attention of beginning teachers. Ini aja lah. Copy. Lalu simpan di Google Scholar. Ada nggak sih? Nah, gitu. Hanya untuk mencari bukunya. Tadi cari artikel, cari buku. Oh. Walaupun memang udah dibaca heula, seluas gitu. Gitu. Disesuaikan saja dengan tujuannya ya. Mencari artikel, mencari buku itu silakan harus betul-betul dicari dasarnya supaya tidak kesalahan. Oke, saya nih ada Ibu Dera ya. Bu Depa. Ini juga ada nih Pak Yusta, ada juga Medrit Yusta. Ada Diena. Medrit. Nah, kalau yang ini saya coba
tampilkan dulu deh sebelum saya komen. Saya nggak ada komen dulu lah. Tapi prinsipnya gitu ya, Pak Sabur dengan Pak Fahri dan yang lainnya juga sama. Jadi dalam rangka Anda mengambil tema judul untuk di tesis, prinsipnya Anda harus pahami dulu penelitian-penelitian sebelum Anda. Supaya nanti ketika Anda mengajukan proposal, lalu ACC, Anda tidak akan tertolak kembali karena memang Anda sudah melalui proses pencarian judul yang memang tidak ada yang sama sekali persis sama dengan judul Anda. Gitu. Jadi jangan sampai udah keluar SK, udah mau bimbingan, ternyata ada judul yang persis sama, kita nggak bakalan lanjut, pasti tolak gitu. Pasti tolak. Pasti tolak. Ya. Gitu. Oke, mau Pak Yusta dulu atau mau ya Pak Yusta aja dulu nih, udah tampil nih sama saya ditampilin. Pak Yustanya ada? Ada, Pak. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ya mencoba-coba untuk mengajukan judul penelitian tesis. Nah, judulnya saya ini Kurikulum Pendidikan Adab dari Bab Al-Jami' dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar dalam upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 C ayat 3. Ya, yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah yang pertama, adanya kesenjangan antara semangat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 C yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi ada kesenjangan antara pasal ini dengan acuan kelulusan di sekolah dan perguruan tinggi saat ini. Jadi bisa dikatakan tidak atau kurang memerhatikan tujuan dari pasal 31 ayat 3 ini, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, pendidikan adab yang menjadi pegangan para ulama dalam proses pembelajaran yang terbukti menghasilkan lulusan-lulusan yang mumpuni dalam keilmuan dan memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Jadi para ulama terdahulu mereka sangat menekankan sekali pendidikan adab ini ketika mereka mengajar di halaqah-halaqah ilmu atau di kelas-kelas. Kemudian yang ketiga adalah penampakan peserta didik atau alumni sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang jauh dari indikator keimanan dan ketakwaan dan akhlak yang mulia. Ya, ini dia masih sering kita lihat di berita-berita tentang kasus-kasus kenakalan remaja, kasus pergaulan bebas remaja, dan kita lihat di sekeliling kita juga banyak anak-anak yang masih tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak menjaga perkataan dan segala macam. Dari penampakan inilah timbul keprihatinan. Kemudian yang terakhir, latar belakangnya ini kitab Bulughul Maram bab Al-Jami' ini syarat atau penuh dengan hadis-hadis yang tentang akhlak dan adab yang perlu dituangkan dalam konsep pendidikan hari ini yang berkurang di dalamnya muatan iman, takwa dan akhlak. Ini latar belakang. Kemudian lanjut Pak. Maaf. Ya, ini jurnal yang saya dapatkan tentang ini adalah jurnalnya pertama perbandingan konsep adab menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dengan konsep pendidikan karakter di Indonesia. Kemudian jurnal berikutnya pendidikan adab, kunci sukses pendidikan. Kemudian jurnal yang ketiga kedudukan ilmu adab, ilmuwan dan kompetensi keilmuan pendidik. Studi tafsir ayat-ayat pendidikan. Kemudian jurnal berikutnya konsep adab peserta didik dalam pembelajaran menurut Az-Zarnuji dan implikasinya terhadap pendidikan karakter di Indonesia. Kemudian jurnal yang kelima konsep pendidikan adab Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad serta implementasinya di dalam kurikulum pendidikan agama Islam tingkat SMP. Yang terakhir, jurnalnya model manajemen pendidikan adab usia pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Demangan Madiun Jawa Timur, Indonesia. Kemudian ada juga buku penunjang nih
Buku penunjangnya yang pertama Dr. Adian Husaini, judulnya Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045, kompilasi pemikiran pendidikan. Kemudian buku yang kedua, buku Pak Dr. Ndin Mujahidin, Perencanaan Pendidikan, Konsep Jitu, Mendirikan Sekolah Islam. Kemudian kitab Ibnu Hajar sendiri yang mau dibahas, kitab Bulughul Maram. Kemudian yang keempat, kitab Dr. Ahmad. Ini bukunya sama nih. Ini judulnya Pendidikan Islam dalam Yang mana, Pak? Buku Adian kiri kanan sama ini. Iya sama, terkopi. Okay. Ya, kemudian slide berikutnya ada buku lagi. Ini buku Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer dan Peran Universitas Islam dalam Konteks Dewesternisasi dan Dekolonisasi. Bukunya One Mode, One Daud, ini dari Malaysia. Kemudian buku lain, Aktualisasi Nilai-Nilai Quran dalam Sistem Pendidikan Islam, punya Profesor Said Agil Husin Al-Munawar. Kemudian buku berikutnya, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam, punya Profesor Dr. Abuddin Nata. Kemudian Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab, punya Pak Adian Husaini. Kemudian Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, punya Dr. Ulil Amri Syafri. Kemudian yang terakhir, Pribadi Hebat, ini bukunya Profesor Dr. Hamka. Dan yang terakhir ini penelitian yang relevan. Saya sementara mendapati 3 penelitian ini. Yang pertama, judulnya Implementasi Pendidikan Akhlak Menurut Hadis-Hadis Pilihan dalam Kitab Bulughul Maram terhadap peserta didik. Kemudian kitab tesis yang kedua, Kajian Hukum Islam dalam Kitab Bulughul Maram dan pengaruhnya terhadap praktek keagamaan masyarakat Masjid Al-Hidayah. Kemudian yang ketiga, ini buku tesis penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui pembiasan adab Islam di SMA Muhammadiyah PK Kota Barat, Surakarta, tahun pelajaran 2019-2020. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Judulnya jadi ini ya. Ya, sebenarnya ada 2 kitab yang saya satunya Riyadhus Shalihin, Pak, yang dia menjadi opsi yang kedua nanti mungkin, Pak. Oke. Ini judul sebetulnya bisa tapi kok nggak ada kaitannya sama Undang-Undang 4531C, kok belum dibahas itu? Itu dalam upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Itu isi dari Undang-Undang 1945. Nanti dicoret aja, nggak usah. Nggak usah ada sesuai dengan undang-undang, nggak usah. Siap. Terus, jadi nanti judulnya tuh kayak gini. Harus ada perspektifnya. Kalau kajian-kajian begini ya, kajian-kajian kitab itu harus ada perspektif mana analisis yang mau diambil. Ini belum ketemu nih, belum ada analisisnya. Contoh, analisisnya menggunakan analisis filsafat pendidikan Islam, atau analisis ilmu pendidikan Islam, atau kajiannya kajian psikologi Islam. Terserah mau perspektif mana yang dikaji. Kalau saya melihat ini judul ini akan menjadi menarik kalau ini kan misalnya kurikulum pendidikan adab, ya. Jadi langsung saja di sini, kurikulum pendidikan adab dalam upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia peserta didik, kurung buka, kajian filosofis terhadap Kitab Bulughul Maram bab bla bla bla. Nah itu jadi tema besarnya tentang kurikulum pendidikan adab dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan. Jadi ini kalimatnya diperbaiki lagi nih. Dalam upaya peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi jangan sampai keimanan dan serta. Jadi itu kalimatnya terlalu panjang. Jadi dalam upaya peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Contohnya begitu. Kurung buka, kajian filsafat pendidikan Islam terhadap Kitab Bulughul Maram bab Al-Jami' karangan Ibnu Hajar. Nah, segitu. Jadi
kajiannya kajian filosofis. Kenapa sih kok pendidikan adab? Kenapa tidak yang lain? Itu kan tidak bisa dibahas hanya sebatas biasa, tapi kajiannya harus kajian filosofis. Gitu. Ini pertaruhan sebetulnya. Sementara nanti juga akan dapat akan ada persinggungan gitu. Ketika membahas kurikulum pendidikan adab, ini sebetulnya relevan nggak sih ketika bicara sekolah formal gitu. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum pendidikan adab ini kan juga penting. Karena tidak hanya sebatas di teori sebetulnya. Artinya gini deh, Islam sebagai sebuah teori mah orang sudah banyak tahu, itu hebat gitu. Tapi yang kita perlukan itu adalah bagaimana Islam dalam tataran operasional. Islam dalam tataran aplikasi, Islam dalam tataran implementatif gitu. Jadi boleh jadi pergeseran judulnya jadi implementasi kurikulum pendidikan adab dalam upaya peningkatan keimanan ketakwaan akhlak mulia peserta didik. Kurung buka kajian filosofis terhadap bla bla bla. Jadi bagaimana mengimplementasikan tapi dalam konteks filosofis gitu. Walaupun gini, tidak semua yang berkaitan dengan filosofis itu harus ada nilai implementatifnya. Karena alat ukur filsafat itu adalah logis, bukan empiris. Sekali lagi, alat ukur kebenaran sebuah pemikiran filsafat itu adalah logis, bukan empiris. Kalau empiris itu kajian ilmu, tapi kalau filosofis itu kajiannya kajian kajian logis gitu. Jadi sebagaimana apakah memang logis nggak kurikulum pendidikan adab ini diimplementasikan gitu? Itu aja sih sebenarnya, mempertaruhkan apakah memang bab di Al-Jami dalam kitab Bulughul Maram ini memang layak nggak untuk dijadikan bagian yang harus dipertimbangkan oleh para pengelola pendidikan untuk kurikulum adabnya masuk diimplementasikan dalam lembaga-lembaga pendidikan formal mereka selama ini. Kurang lebihnya itu. Cuma perbedaan tesis dengan skripsi itu diantaranya adalah visual analisisnya harus jelas. Anda tidak harus menggunakan semua analisis, cukup satu saja untuk membedah tema besar ini. Oke. Ya mungkin bisa baca lagi lah referensi-referensi, tapi sebagai sebuah usaha untuk menampilkan menurut Anda ini bisa diteliti, ya saya pikir harus diapresiasi. Ya. Tinggal Anda perdalam lagi saja materi-materinya, kemudian prior research-nya, penelitian yang relevannya, silakan ditelaah. Oke, gitu Pak siapa? Pak Yusta ya. Sekarang Ibu Dina, mana Bu Dina? Saya Pak. Oke. Gimana nih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian untuk membuat rancangan sementara proposal tesis, saya memilih sebuah judul tentang tantangan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi swasta berbasis pesantren di Indonesia. Studi kasus di Stiba Aroyah Sukabumi. Ya, latar belakang masalah yang membuat saya memilih judul ini, pertama karena sebenarnya ini belum ditulis nih Pak, kondisi pandemi COVID-19 ini dan munculnya peraturan baru atau kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM tahun 2020. Kemudian yang kedua, studi kasus yang akan saya lakukan di Sekolah Tinggi Stiba Aroyah ini, dia sekolah tinggi namun berbasis pesantren. Terus SKS-nya ada 300 SKS di dalam sekolah tinggi tersebut dan memiliki 3 kurikulum, ada kurikulum IDAT, kurikulum pesantren, sama kurikulum Kepmendiknas 232 tahun 2000. Nah, nanti akan ditambah lagi kurikulum baru ini, yaitu kurikulum MBKM.
Nah, makanya saya ingin tahu kira-kira tantangan apa yang akan mereka hadapi gitu. Kalau bisa solusinya bagaimana gitu ya Pak. Kemudian yang ketiga, peraturan pesantren ini kan mewajibkan mahasiswa sama mahasiswinya tinggal 24 jam di dalam lingkungan pesantren. Terus perizinannya ketat, dia nggak boleh bawa gadget, tidak boleh berbicara bahasa Indonesia, harus bahasa Arab aktif di luar dan di dalam jam kuliah, dan nggak boleh sama sekali membawa buku bahasa Indonesia. Nah, nanti bagaimana mereka menghadapi peraturan MBKM ini. Gitu. Kemudian buku pendukungnya yang pertama yaitu Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, karya Profesor Dr. Haji Haidar Putra Daulay, cetakan tahun 2009. Kemudian yang kedua ada buku Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, Profesor Dr. Haji Abudin Nata tahun 2009. Kemudian yang ketiga buku tentang sejarah pendidikan Islam, Dr. Randa Zuhairini dan kawan-kawan tahun 2006 cetakannya. Kemudian buku penelitian kualitatif pendidikan agama Islam di sini karena saya akan menggunakan metode kualitatif. Jadi saya membaca buku ini. Kemudian buku pendukung selanjutnya Kapital Selekta Pendidikan Islam karya Profesor Dr. Haji Abudin Nata cetakan tahun 2013. Dan yang terakhir buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan tahun ini. Untuk artikel atau jurnal pendukung, saya dapat 4 jurnal yang berkaitan dengan judul ini. Yang pertama, Peluang dan Tantangan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Ilmu Hukum pada Era Merdeka Belajar yang ditulis oleh Muhammad Ali Masnun tahun 2020. Kemudian yang kedua, implementasi kebijakan Merdeka Belajar di perguruan tinggi melalui praktek pengajaran yang berwawasan demokratis. Penulisnya Maya Mustika tahun 2020. Kemudian tantangan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia. Ini tulisan karya Syamsul Arifin Muhammad Muslih tahun 2020 juga. Kemudian yang terakhir jurnal berjudul Model Pengembangan Kurikulum untuk Memenuhi Kebutuhan Merdeka Belajar Mahasiswa Politeknik. Karya Penny Handayani tahun 2020 juga. Untuk penelitian yang relevan, saya belum dapat tesis yang membahas tentang kurikulum baru ini. Cuman ada beberapa tesis juga yang membahas tentang kurikulum pesantren karena saya akan meneliti studi kasusnya di sekolah tinggi yang berbasis pesantren. Jadi saya ambil 2. Yang pertama, pengembangan kurikulum keagamaan di pesantren, studi kasus di Pondok Pesantren Darul Muttaqin Rumbia Lampung Tengah. Tesis karya Lia Suraidah, cetakan tahun 2017. Dan yang kedua, tesis berjudul Manajemen Kurikulum Pesantren di Era Globalisasi, studi kualitatif kurikulum keagamaan di pesantren Al-Hamidiyah, Sawangan, Depok. Karya Masuri tahun 2018. Oke, komentar saya ya. Yang pertama, akan tidak fair kalau ada penelitian masih di situ. Karena memang ada orang sana. Itu jadi konflik of interest-nya tinggi sekali. Solusinya hanya satu. Anda cari lokasi lain yang bukan di Roya. Itu prinsip kalau menurut saya. Karena apa? Jangan-jangan nanti Anda sebagai peneliti akan lebih banyak memberikan improvisasi terhadap jawaban narasumber ketimbang Anda sendiri menerjemahkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Kenapa itu terjadi? Karena posisinya Anda tahu persis secara internal. Ini kalau menurut saya bahayanya, bukan bahaya lah ya. Walaupun plus minus tentang penelitian di tempat sendiri, tapi kalau saya melihat secara logis dan rasional akan lebih banyak persoalan lainnya. Yang pertama tentang itu. Yang kedua, ini kan belum terjadi. Yeah. Sesuatu yang belum terjadi artinya kalaupun diimplementasikan juga kita belum tahu implementasinya kayak gimana. Jadi artinya kalau mau mencari lokasi yang sudah melaksanakan, maka carilah yang sudah melaksanakan. Artinya
secara empiris dia sudah melakukan apa yang sudah digariskan dalam aturan tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sebab kalau misalkan di Aroya belum sama sekali diterapkan, baru mau akan, ini problemnya sebetulnya bukan persoalan judulnya, bukan hanya implementasi. Apakah kebijakan ini cocok nggak di pesantren ini gitu? Iya. Sementara ya, kalau di swasta itu, ini saya kasih bocoran aja nih, buat mereka yang penelitiannya di swasta ya, pemerintah pun tidak begitu intervensi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh swasta. Kenapa? Karena swasta itu, satu, dananya dari masyarakat, mereka sendiri yang mendanai. Kedua, sarana prasarananya juga itu sesuai dengan kemampuan dari pengelola dan juga penyandang dana. Yang ketiga, pengelolaannya pun itu diatur berdasarkan kehendak mereka, melayani struktur yayasan, struktur pengurus harian dan lain-lain. Nah, bahasa sederhananya begini, pemerintah juga sudah bersyukur, sudah dibantu oleh swasta, sudah dalam rangka peningkatan akses sumber daya manusia dengan adanya perguruan tinggi. Kalau ini kan perguruan tinggi. Jadi, kalaupun pemerintah memberikan sebuah kebijakan ceritanya tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kalau saya boleh menerjemahkan, itu tuh buat negeri sebenarnya. Wajibnya mah. Kalau buat swasta mah, bahasa pemerintah mungkin kalau diterjemahkan begini, ini tuh program bagus loh, tapi gua nggak bisa maksain buat lo, karena gua tahu lo aja buat hidup juga pas-pasan gitu. Iya. Bahasa sederhananya kayak gitu. Kalau saya terjemahkan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bahasanya begini, kalau Anda negeri, you wajib dikerjain. Kenapa? Karena ini standar buat lo nih. Lo kan sarana prasarana ada, duit punya, anggaran dari BUMN dari APBN ada, duit sendiri juga iya. Masa nggak bisa hebat? Nih ada kebijakan, terapin. Tapi kalau swasta, nah bahasanya begini, Anda mau pakai ini, berarti Anda mau maju. Anda nggak pakai ini, kita juga nggak akan coba untuk ganggu-ganggu. Ya terserah, itu hak Anda. Gitu. Jadi secara umum, menurut saya swasta mau melaksanakan Merdeka Belajar ataupun Kampus Merdeka, kalau ada yang melaksanakan, berarti itu luar biasa tuh. Tapi saya malah jadi curiga. Kalau di Aroya nggak bakalan mungkin bisa dilaksanakan ini. Kemungkinan kecil ya, Pak. Ya, kemungkinan kecil. Bahkan karena artinya gini, jangan ngomong tantangan implementasi deh. Ngomongnya udah problematika. Problematika kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di perguruan tinggi berbasis pesantren. Karena gini, tidak semua kebijakan negara yang bersifat umum halnya di perguruan tinggi itu bisa dilaksanakan di semua tempat, di semua jenjang. Makanya kenapa perguruan tinggi itu beda dengan SD, SMP, SMA, RA. Kenapa? Karena sifatnya dia mandiri. Kalau mandiri, berarti segala rupanya tergantung dia. Jadi dianggapnya kalau perguruan tinggi yang perguruan tinggi anggapnya dia memiliki kemampuan untuk bisa survive dengan kondisi yang ada. Itu perguruan tinggi. Berbeda dengan dan jumlahnya tidak lebih banyak daripada SMP, SMA gitu ya. Tapi kalau untuk RA, MI, SD, SMP, SMA, kenapa itu masih ada dalam kewenangan-kewenangan seperti ada provinsi, ada kewenangan pusat? Karena pertama, jumlah mereka banyak. Yang kedua, rentan ketika tidak ada regulasi yang jelas. Tetapi kalau ceritanya perguruan tinggi, dia dianggapnya memiliki kemampuan untuk bisa survive. Makanya dilepas begitu saja. Jadi kalau saya boleh mengomentari, coba cari perguruan tinggi negeri. Kalau mau Bu, cari perguruan tinggi negeri. Penelitiannya jangan tanggung. Contoh IPB kan deket tuh, IPB. Ya. Nah, IPB deket. Contoh kan Pak, saya pengen yang berboarding, yang ada boarding. Di UIN juga ada boarding kok. UIN untuk tahun pertamanya itu ada Mak Adali. Kalau mau teliti juga bisa.
Dan perlu diingat untuk tesis penelitian Anda tidak terbatasi hanya di Sukabumi saja, Anda bisa keluar kota, keluar negeri, terserah. Oh ya. Jadi jadi gini, kalau judul itu diterapkan untuk di Aroya, pertama tidak akan pernah cocok gitu ya. Cocok itu karena apa? Posisinya berbeda gitu. Kebijakan ini bukan malah baik, malah jadi menghilangkan apa ya, kearifan lokal yang sudah ada di lembaga itu. Jadi pemerintah itu sebenarnya gini bahasanya. Pemerintah itu tahu persis yang namanya lembaga swasta itu hidupnya saja sudah susah. Hidupnya aja udah susah. Mau hidup aja susah, bayangin. Kebayang nggak? Hidup aja udah susah. Iya, iya. Nah, sekarang dikasih aturan-aturan yang bikin mereka kelepok-kelepok gitu ya. Kalau bahasa saya gini, pemerintah itu ketika bikin aturan-aturan tertentu, walaupun sifatnya wajib, tapi lamun bahasa Sunda mah mempencarang gitu. Apa yang mempencarang? Kayak nonton, Bu, tapi nutup tapi lihat gitu. Itu banyak kejadian. Kayak gini. Contoh, tentang sistem pendidikan nasional, wajib pemenuhan standar nasional pendidikan. Kalau kita mau jujur-jujuran, Bu, swasta itu boro-boro bisa masuk standar sebenarnya. Rata-ratanya. Ada juga sih swasta yang bagus, yang hebat. Berarti kan, tapi kan itu pengecualian. Tapi maksud saya, kalau untuk judul ini, tepatnya mungkin Ibu telitinya di negeri. Bisa IPB. Kalau di Bogor mungkin paling dekat yang Bogor IPB ya, yang kemudian tapi ada boardingnya atau enggak gitu. Kalau enggak mungkin bisa dialihkan di mana. Yang ada boardingnya contoh lagi UIN Jakarta itu ada boardingnya untuk yang Hadali untuk angkatan pertamanya itu biasanya di satu tempat kan. Tapi dengan era COVID ini jadi soal juga sebenarnya. Kayaknya mereka juga nggak pada di boarding gitu, tahu lagi ada atau lagi enggak gitu kan. Nah ini juga tingkat logika yang dipakai untuk menerapkan judul di era sekarang juga perlu dipertimbangkan. Dengan tidak bermaksud untuk apapun gitu ya. Ini judulnya baik kalau tempatnya bukan di situ. Itu satu. Ya. Silakan cari. Jadi posisinya ada dua pilihan. Mau judul yang diganti dengan memindahkan tempat, tapi sekali lagi yang keduanya tidak boleh tempatnya di situ, berarti harus bagaimana judulnya juga yang diganti. Nah, itu kan lebih baik sekarang, lebih baik dari mulai sekarang saya beritahukan daripada nanti ketika Anda semester 3 mau bikin judul malah jadi repot gitu. Lebih baik dari mulai sekarang nih yang lain yang belum ngirim artikel, yang belum ngirim file yang tadi Pak Sabur, Pak Yusta dengan Pak Fahri kirimkan. Dari mulai sekarang saya sarankan baca banyak-banyak judul-judul tesis. Yang itu bisa memungkinkan Anda memiliki banyak referensi untuk memilih judul. Makanya saya dari mulai sekarang sudah mengarahkan Anda. Jadi pertemuan pertama materi, pertemuan kedua ya aplikasi Anda silahkan berkontribusi untuk Anda tuh pengen apa gitu untuk penelitian Anda. Kemudian yang keduanya nanti mungkin minggu depan saya sudah materi lagi, nanti saya minta si A untuk menyampaikan kira-kira apa temuan untuk di judul-judulnya itu. Nah, saya juga kan belum melihat nih dari semua mahasiswa yang ada di semester 1 sekarang ini, mana di antara Anda yang mau kuantitatif? Bagaimana teknisnya untuk kuantitatif? Apakah menggunakan Google Form? Anda sendiri sudah pernah belum mengikuti webinar yang bicara tentang itu? Di YouTube juga ada untuk ke sana. Jadi jangan khawatir, kita bisa belajar dari media sosial untuk penerapan ilmuwan kita lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi untuk Ibu Dina, silakan. Saya pikir judul Anda bisa pas kalau misalkan tempatnya tidak di situ. Yang pertama ya. Yang kedua, ini yang paling penting juga, silakan ini bisa ditelaah lebih lanjut untuk benar-benar bisa digali lagi masalahnya. Kampus mana di Indonesia yang sudah menerapkan tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar? Nah, itu yang paling penting, Bu. Karena kita mau judulnya tentang implementasi masalahnya. Nanti kalau sudah judul implementasi, sebetulnya tidak perlu pakai kata tantangan. Ketika katanya sudah dimulai dari implementasi, maka di situ pasti ada tantangannya. Makanya
dalam salah satu apa ya sebutnya, rumusan masalahnya pasti harus ada apa faktor pendukung dan penghambat implementasi bla bla bla. Itu pasti muncul itu. Termasuk tantangannya apa itu masuknya di bentuk faktor pendukung dan penghambat. Oke, sebagai sebuah upaya sudah bagus, tinggal cari lagi tempat yang tepat gitu. Yang memang memungkinkan judulnya bisa diterima. Ya. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Ini baru ada berapa berarti? Ada 4 ya? Yang saya belum, Pak. Yang mana ya? Bentar. Bu Deva. Oh iya ya, Bu Deva ya. Bentar, saya keluarin dulu ini. Satu lagi aja dulu ya untuk hari ini. Biar Andanya juga nggak terlalu jenuh. Pasti ini kuliah dari pagi ya? Iya. Ya. Wajar lah, dan di kampus OGEK itu sarua isu kan. Bentar, Bu Dina, Deva yang mana sih? Oh ya, Deva. Udah. Oke, ini saya tampilkan nih. Oke, Bu Deva, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membuat rencana penelitian yang berjudul pengaruh teknologi pembelajaran dan manajerial kepala madrasah terhadap mutu pendidikan di KKM TS Purabaya. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini karena kemarin sudah Bapak jelaskan tentang survei PISA 2018, kan mutu pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Di sini ada penurunan untuk 2018 ini khususnya dalam literasi. Kemudian kita belajar dari PISA juga bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Oke. Kemudian masih terjadi ketimpangan hasil dengan dana pendidikan yang besar, tetapi secara kualitas mutu pendidikan masih lemah dibandingkan dengan negara lain. Berikutnya, numpuknya administrasi dalam bentuk dokumen yang disiapkan oleh kepala sekolah sangat tidak sebanding dengan implementasinya, karena lebih menyita waktu dan juga logistik. Di sini teknologi harus menjadi alat pemudah, misalkan tidak hanya menumpuk di ruang guru saja atau di ruang kepala saja setelah diperiksa, maka perangkat untuk guru itu bisa disimpan di Google Drive, itu bisa dibuka di mana saja, bisa di kapan saja, itu lebih mudah. Kemudian pergeseran trust di masyarakat sangat dibutuhkan adaptasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang tepat sehingga pengajaran lebih esensial. Itu latar belakang saya mengambil judul tersebut. Kemudian referensinya, bukunya ada manajemen kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian ada modul teknologi pembelajaran Kahoot. Kemudian ada pengelolaan penjaminan mutu pendidikan. Itu untuk referensinya. Jurnal yang saya baca, yang pertama adalah dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, peran manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Hidayah Cinere. Yang terakhir, peranan teknologi dalam peningkatan mutu pendidikan pembelajaran bahasa di Isman 1 Katingan Hulu, Kabupaten Katingan. Itu untuk jurnalnya. Kemudian penelitian yang relevan, yang pertama adalah implementasi kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Madinatus Salam Tembung. Karena kepala madrasah tadi judulnya manajerial kepala madrasah sebagai decision maker. Kemudian yang kedua adalah pengaruh penerapan information and communication technology sebagai core process and supporting process dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 dan SMAN 8 Kota Malang. Tuh, Pak, terima kasih. Ya. Ini untuk semua nih ya, untuk semua yang hadir di ruang ini. Saya lupa sebutnya saya nggak lupa sih ya, cuma Andanya aja yang nggak nulis. Jadi di dalam tampilan PowerPoint itu juga ditampilkan pertama
Anda menggunakan metode apa. Ini semua ya dari awal tadi Pak Sabur ya, ini belum dijelaskan. Iya, Pak. Metode penelitian yang Anda akan pakai apa dengan judul-judul, dengan latar belakang masalah dan judul yang Anda pilih itu. Gitu. Kalau saya kuantitatif, Pak. Ya, itu maksud saya. Yang kedua, respondennya siapa kalau untuk kuantitatif. Kemudian sebutnya itu kira-kira make sense nggak dikerjakan atau dilakukan di era pandemi seperti hari ini. Ini kenapa harus saya sampaikan? Karena nanti jangan sampai Anda menggebu-gebu ingin melakukan penelitian, tapi di saat yang sama secara operasional tidak bisa dilakukan. Ataupun bisa dilakukan, tetapi pasti akan memerlukan, ya pasti berdarah-darah lah bahasanya. Berdarah-darah. Nah, sekarang judul ini. Judul Bu Depa ya. Ini kelihatannya Bu Depa ingin penelitian kuantitatif ya? Iya. Oke, pendekatan kuantitatif. Di sini ada judulnya pengaruh teknologi pembelajaran dan manajerial kepada sekolah terhadap mutu pendidikan. Sekarang penelitiannya Ibu mau di mana? Di KKMTS Surabaya, Pak. Oke. Berapa madrasah yang ada? Kalau semuanya itu 30, kurang lebih 36 madrasah. Madrasah. Kalau semuanya madrasah sanawiyah, Pak. Sanawiyah. Ya. Ini ada 3 variabel. Cuma saya sudah dari awal mengatakan kalau 3 variabel di tesis itu sekarang udah nggak dipakai. Gitu. Nah, sekarang kita menggunakan 4 variabel untuk di kuantitatif. Jadi kalau Bu Depa masih tetap bersikukuh dengan kuantitatif, no problem. Silakan, tapi 4 variabel. Nah, bagaimana cara agar kuantitatif itu aman? Ini kan kalau di kuantitatif ini juga buat semua nih ya, karena kita pengajian metode penelitian ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif, kata kunci penelitian kuantitatif itu adalah di Y-nya, di variabel dependent. Di judul ini, variabel dependentnya adalah mutu pendidikan. Pertanyaannya, sudah membaca buku, artikel, atau apapun itu yang berkaitan dengan mutu pendidikan? Jadi kata kuncinya di situ dulu. Jadi saya tidak akan keluar dari pakem penelitian ya, bahwa ketika sekarang Bu Depa ingin mengkaji tentang mutu pendidikan di variabel Y-nya, berarti carilah buku, carilah artikel, carilah tesis yang membahas tentang mutu pendidikan. Dan coba cari apakah di dalam penjelasan penelitian, tesis ataupun buku itu, teknologi pembelajaran dan manajer kepala sekolah itu bagian dari faktor yang meningkatkan mutu nggak? Gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau penelitian kuantitatif nih, saya ngasih sedikit bocoran. Jangan Anda ujug-ujug nempel ke X1 atau X2 atau X3 ke Y, kalau Anda sendiri nggak mengkaji apakah Y-nya itu memang dipengaruhi oleh faktor X1, X2, X3 yang disebutkan tadi. Seperti ini. Contoh Bu Depa menggunakan istilah teknologi pembelajaran. Pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Sekarang pertanyaannya, Bu Depa sudah baca, ada artikel, ada tesis, ada artikel lah sebutnya, ataupun buku yang menyebutkan bahwa teknologi pembelajaran itu berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Atau mutu pendidikan itu salah satunya dipengaruhi oleh teknologi pembelajaran. Ya, itu satu. Yang kedua, tentang manajerial kepala madrasah. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa dalam penulisan tesis itu terkadang ada yang disebut dengan faktor kejenuhan. Maksudnya kejenuhan itu apa? Kejenuhan dari judul ataupun variabel yang diteliti. Seperti kita sudah tidak lagi akan menerima penelitian dengan judul yang variabelnya kinerja. Kenapa? Sudah terlalu banyak kinerja. Motivasi, banyak banget itu penelitian tentang motivasi.
Artinya gitu-gitu keneh gitu maksudnya. Nah, kalau sekarang ini tentang manajerial kepala madrasah, relatif itu juga sebenarnya sudah banyak sih. Sudah banyak. Cuma maksud saya tidak ingin menutup kemungkinan-kemungkinan lain ya ke Bu Depa. Cuma maksud saya, coba Bu Depa cari artikel jurnal, buku yang khusus bicara tentang mutu pendidikan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap mutu pendidikan itu. Termasuk juga tadi disebutkan ada beberapa artikel lain di sini. Nah, ini artikel. Nah, ini tentang implementasi kebijakan kepala madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. Ini juga tinggal dicari. Ini kan tesis ya. Ya. Ini ada pengaruh penerapan TIK, ICT terhadap mutu pendidikan. Coba dicek. Apakah penjelasan tentang mutu pendidikan di tesis ini salah satunya ada faktor yang namanya ICT berpengaruh terhadap mutu pendidikan atau enggak? Jadi gini, Bapak Ibu, penelitian kuantitatif itu kata kunci adalah di Y. Y-nya. Adapun X1, X2, X3, X4 dan seterusnya itu adalah suplemen yang sebetulnya berpengaruh atau berelasi dengan Y. Makanya dalam penelitian kuantitatif itu ada istilah dependent variable, ada independent variable. Nah, tetapi dalam pelaksanaan penelitiannya selama ini yang terjadi adalah mahasiswa biasanya cuma comot yang namanya variabel, masukin aja ke Y-nya. Tanpa dia menelaah lebih lanjut sebetulnya apakah Y-nya itu ada teori yang menyebutkan bahwa X-nya itu berpengaruh terhadap Y atau tidak. Nah, jadi Bu, tugas atau PR Ibu adalah pertama menambah variabelnya, itu satu ya. Yeah. Yang kedua, Ya, Pak. Saya sih punya pikiran begini, ini mungkin pikiran bukan jelek ya, pikiran nyeleneh saya gitu. Kalau Ibu posisinya di mana? Jampang gitu ya. Curug kembar, Pak. Curug kembar gitu. Sebetulnya secara logik make sense, bahasa make sense itu nalar sehat gitu. Itu TIK-nya itu gimana sih sebenarnya? Sudah bagus semua apa masih bermasalah? Sebagian masih bermasalah karena blank spot dan sebagian ya. Sebagiannya sebagian besar apa sebagian kecil? Karena sebagian kecil yang di daerah pelosok, Pak. Kalau sebagian besarnya memang rata-rata ada yang di dekat dengan jalan protokol sehingga akses internet karena kemarin ketika UNBK itu harus menggunakan WiFi, jadi rata-rata mereka sekolah yang bisa diakses internet itu masang WiFi, Pak. Ya, terus? Jadi saya tertantang juga, maksudnya saya juga punya lembaga. Mutu pendidikan, jangankan mutu pendidikan di Indonesia ya Pak, kalau misalkan untuk di lembaga sendiri, kenapa saya lebih cenderung memilih judul ini itu karena mereka kurang menguasai teknologi meskipun sarana prasarananya ada. Seperti gawai, kemudian akses internet, kemudian laptop dan komputer. Gitu. Kemudian manajerial kepala sekolahnya pun sebagai decision maker kalau misalkan memang tidak bisa mengambil kebijakan bahwa gurunya itu harus lebih melek IT, itu juga cenderung guru-gurunya bodo amat gitu. Untuk lebih memperdalam IT-nya. Ya. Itu Pak. Mungkin. Jadi kalau saya boleh jadi dukun ya, dukun. Ya Pak. Sebenarnya Bu Depa tidak penelitian pun jawabannya nggak sekenyahuan. Dengan segala kondisi dan realitas yang ada gitu. Jadi buat saya justru jadi tidak menarik Bu untuk diteliti kalau orientasinya ke sana. Justru kan gini, kalau saya boleh sedikit berkomentar rada panjang. Ya Pak. Anda yang memiliki lembaga pendidikan, baik itu negeri atau swasta lah kebanyakan, bukan negeri ya, negeri milik pemerintah. Yeah. Apakah Anda sadar bahwa ketika Anda mendirikan lembaga pendidikan itu ada resiko? Resikonya itu apa?
mengikuti aturan pemerintah. Betul. Nah, persoalannya adalah apakah kecepatan pihak lembaga swasta dengan kebijakan pemerintah itu seirama enggak? Rata-rata mah enggak. Kasus sekarang seperti penggunaan daring begini saja, untuk sebagian kalangan swasta itu belepotan itu, bikin masalah baru gitu. Sudahlah SPP susah, nyari murid juga susah, ayo nama pembelajaran juga di online malah tidak boleh pembelajaran di kelas. Stres Bu kebanyakan kepala madrasah itu sekarang. Karena gaji guru kudu full gitu. Walaupun ada guru full, jadi full ya paling setengahnya lah atau minta keridoannya gitu untuk tidak dibayar full. Maksud saya, jangankan bicara bagaimana melengkapi sarana prasarana. Internet contohnya Bu ya. Wong dia mempersiapkan sarana prasarana belajarnya saja pun masih ada yang masalah. Nah, ini kemungkinan memang ini persoalannya pelik ya. Kalau saya pelik kalau ngobrolin masalah swasta. Makanya kalau mau mending mengangkat tema-tema yang bisa memotivasi swasta untuk mau melakukan perubahan. Jadi maksudnya gini, kalau boleh nih ya, kalau boleh, coba Ibu cari 1-2 madrasah yang di era pandemi ini justru bukannya tewas, bukannya tepar, tapi justru malah jadi gede, Bu. Jadi lebih banyak siswanya, gurunya lagi lebih bersemangat lagi untuk mengajarnya. Dibanding, karena gini, maksud saya gini, kenapa itu harus dilakukan? Karena kalau swasta hampir kebanyakan, posisinya tidak begitu masalahnya. Nah, saya ingin ketika Ibu mengangkat beberapa madrasah yang surviving gitu ya dalam menghadapi COVID ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk mereka-mereka yang tuh gening swasta nu biasa-biasa dia masih kini bisa bertahan malah jadi lebih hebat gitu. Ketimbang sekarang Ibu harus meneliti lembaga-lembaga swasta yang udah ketahuan secara ICT-nya rendah, kompetensi kepala madrasahnya pun mungkin rendah, orientasinya ngukur menang bos doang gitu. Kayak aturan, saya nggak harus cerita lah karena saya belasan tahun saya di madrasah tahu persis masalah itu. Jadi saya mungkin akan lebih ingin mengangkat kalau Bu Depa mau, carilah 1-2 madrasah untuk perbandingan yang menurut Bu Depa itu bagus gitu, mau di Sukabumi mau di luar Sukabumi silahkan, tapi cari yang memang betul-betul memberikan efek sosial yang bagus untuk lembaga yang lain. Ini juga bisa jadi bekal buat teman-teman yang lain ya. Kenapa saya selalu bilang jangan penelitian di tempat sendiri, jangan penelitian di tempat sendiri. Sebab kalau Anda meneliti di tempat sendiri, Anda tidak akan mendapatkan apapun kecuali tesis Anda selesai saja. Tapi kalau Anda melakukan penelitian di tempat yang lain, Anda akan mendapatkan pengalaman baru, kenalan baru, silaturahmi baru, dan ilmu baru terutama. Dan social experience yang baru, sehingga nanti itu sedikit banyaknya akan Anda bisa gunakan di tempat Anda sendiri. Paling tidak jadi gambaran, oh batur bisa melakukan kia, orang encan, kenapa sih masih ngomongin duit? Yang lain juga sama, urusan duit mah bermasalah, KBOG. Tapi kenapa kok yang ini tetap bisa bertahan malah bisa lebih hebat, ini malah yang lainnya tewas gitu. Nah, maksud saya gitu, Bu. Jadi silahkan mungkin tekniknya terserah macam-macam ya, tapi Anda mau pakai tentang ICT, masih tentang ICT juga nggak masalah, ya. Sekali lagi, mau tentang ICT juga boleh. Ini judulnya kan tentang ICT nih. Tapi lebih bagaimana mengkondisikan ICT ini lebih powerful gitu, oleh madrasah. Cari contohnya mana gitu sekolah yang sudah betul-betul datangnya COVID itu sukacita gitu belajarnya. Bukan malah jadi lo Bandung ngeluh. Kan orang begitu ya. Yeah. Datang COVID itu jadi ngeluh, aduh main-main. Indonesia. Nah, tapi ketika Anda mendapatkan sebuah lembaga pendidikan yang ketika COVID datang Anda malah sukacita gitu, alhamdulillah ini semangat untuk bisa maju, semangat untuk berkembang, jadi saya bisa melakukan A, B, C, D, E lebih baik lagi. Berarti kan ini ada mindset yang berbeda dengan madrasah yang lain. Dan saya yakin COVID ini adalah batu ujian untuk semua kepala madrasah, kepala sekolah, pimpinan lembaga itu ujian.
termasuk presiden dan gubernur itu, COVID itu sekarang itu apa? Ujian. Apakah dia bisa bertahan di kondisi susah? Yang biasanya kan dia di zona nyaman tuh, biasa, comfort zone. Nah sekarang ketika kondisinya sudah berubah 100%, nah siap nggak menghadapi itu? Nah, Anda cari profil lembaga-lembaga yang memang masih survive dengan kondisi. Tapi tentu dengan persoalan manajerial, teknologi, dan mutu pendidikan, tambah lagi satu, dan mungkin nanti temanya bergeser bukan di kuantitatif, tapi mungkin kualitatif. Ya. So, kalau kuantitatif, Ibu bakal, ya walaupun bisa menggunakan Google Form atau Survey Monkey, bisa sih, nggak masalah. Cuma repot aja nanti satu-satu. Tapi kalau misalkan Anda datang ke 2 tempat saja, Anda tinggal lakukan wawancara, pendalaman materi, dan lain-lain. Itu lebih mudah. Kalau saya sih saranin jangan yang susah, cari mah yang mudah. Siap. Ya, Bu, oke. Mungkin bisa dipahami maksudnya ya, arah Ya, Pak. pembicaraannya ya. Jadi kalau penelitian swasta itu relatif bukannya jadi tidak menarik sebenarnya, tapi karena kita sudah bisa menduga, bukan persoalan apa-apa, faktor kebanyakan dan faktor keseringan itu menjadi faktor yang sering muncul. Kalau dalam matematika kan sebutnya modus ya. Jadi modus itu teh sering muncul. Swasta ini masalah, datang lagi swasta ini masalah, datang lagi swasta. Ini datangnya masalah itu swasta begitu tadi. Tapi kalau negeri ada masalah itu aneh sebenarnya, jadi masalah. Jadi penelitian kalau negeri jadi masalah. Oke, Ibu Depa. Itu Iya, saja. Pak, terima kasih. Sok dibuka lagi buku-bukunya. Bukan berarti saya menolak ataupun menerima ya. Ini bukan, Iya, siap, Pak. bukan masalah menolak menerima, tapi saya memberikan gambaran bahwa kalau dengan judul ini bakal bagaimana, termasuk juga nanti untuk referensi-referensinya juga ditambah lagi. Ini kalau ada visa yang 2020 juga dibahas, kalau tidak ada berarti yang 2019 dengan terlalu yang 18 itu. Cobalah dicek. Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Atas waktunya, saya sudah kumpulkan nih yang 5 orang hari ini. Mudah-mudahan minggu depan ada lagi yang mau berbagi. Mudah-mudahan yang baru dengar saja, Anda bisa mendapat sesuatu dari obrolan ini. Kalau misalkan belum dapat, silahkan tulis dulu. Nanti kita tampilkan di minggu depan. Supaya nanti saya juga bisa menyampaikan materi-materi lain. Oke, terima kasih. Selamat bermalam Senin. Anda sehat walafiat. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Ini ya, di Di grup, Pak. saya kirim di chat ya. Sebelum saya keluar, saya kirim di chat sebentar. Oh, di chat. Bentar. Oh ya. Oke. Ada kismis, Siap. ada kismis, ada kacang, ada ayam, ada apa? Ada hodok. Bentar, Pak. Saya mau kirim dulu nih. Pak Sabur juga bikin absen Pak ya, buat pegangan. Oh, absennya sudah saya kirim. Silakan diklik. Iya.